Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bukan. Sambil monitor ya, mohon maaf Bapak Ibu untuk kontrol mute-nya, sekiranya di sekitarnya agak rame, di mute saja. Oke, marilah kita mulai saja. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Raden Enjat Mujiat Firdaus SAGMH. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sadeli MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Bahrudin MPD. Yang kita hormati dan kita muliakan pada siang hari ini narasumber kita Ibu Yulistriani MPD. Beliau adalah fasilitator daerah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia MTS. Dan seluruh jajaran pengawas serta kepala madrasah Kota Depok yang berbahagia. Serta Bapak Ibu sekalian seluruh anggota MGMP Bahasa Indonesia MTS Kota Depok. Mohon ikhlas ridhonya saya tidak sebutkan satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan taksim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat saling bermuwajahah melalui room Zoom Penmat Kota Depok dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru-guru madrasah sanawiyah, khususnya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita, khususnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di MTS. Izinkan saya membersamai Bapak Ibu sekalian pada kegiatan PKB Bahasa Indonesia MTS Kota Depok hari ini, hari Kamis 13 Oktober 2022 dari pukul 14.00 sampai pukul 16.00. Sebelum acara dimulai, saya sampaikan salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berikut rangkaian acara kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Bahasa Indonesia MTS Kementerian Agama Kota Depok. Yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang nanti disampaikan kepada Siti Aisyah Suarez, siswa kelas 12 IPA Madrasah Aliyah Al-Jihad. Kemudian pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Raihan, siswa MA Al-Jihad. Kemudian keynote speaker sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sadeli MPD. Selanjutnya adalah paparan materi yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Yulistriani MPD selaku fasilitator daerah Bahasa Indonesia MTS Kementerian Agama Kota Depok. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab dan sharing pendapat dengan guru-guru Bahasa Indonesia MTS. Acara yang terakhir yaitu closing statement dari narasumber yang nanti akan ditutup oleh moderator dengan doa kafaratul majelis. Demikian rangkaian acara webinar PKB Mandiri Guru Madrasah Sanawiyah Bahasa Indonesia Kota Depok. Untuk meningkat acara selanjutnya adalah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak Ibu dimohon untuk duduk dengan sikap yang sempurna dan posisi di mute ya Bapak Ibu supaya lebih hikmat kita dalam sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Demikian tadi berkumandang lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Siti Aisyah Suarez. Kepada Siti Aisyah dipersilahkan untuk unmute, untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن
humud zalimun. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya kalam ilahi oleh Ananda Siti Aisyah Suarez, kita semua akan meningkatkan hikmat kita dalam menuntut ilmu pada siang hari ini. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ananda Raihan. Dipersilahkan kepada Ananda Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan doa. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afwat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il ahwali wal afwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya muqallibal afwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlikal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga guru-guru bahasa Indonesia MTS diberikan kesehatan, ditambahkan ilmu pengetahuan, dan dikaruniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing dan mengajarkan murid-muridnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa yang sama-sama kita panjatkan tadi menambah keberkahan acara kita pada pengembangan keprofesian berkelanjutan guru-guru bahasa Indonesia MTS. Untuk selanjutnya adalah sambutan, arahan, dan motivasi sekaligus membuka acara kegiatan PKB Bahasa Indonesia MTS pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sadeli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati para panitia atau penggerak ya kegiatan PKB, Bu Titi ya, Bu Yulis, ketua-ketua Pokja Bahasa Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan PKB untuk mapel Bahasa Indonesia jenjang MTS. Alhamdulillah pesertanya mencapai kurang lebih 25 orang. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia dan seluruh yang hadir dalam kesempatan ini. Saya sedang berada di Bekasi nih, di lantai berapa ini? Di gedung Kementerian Agama Bekasi. Karena memang ini melalui daring, jadi tidak ada hambatan dimanapun kita berada. Ya, makanya kalau ada Bapak Ibu yang tidak bisa hadir melalui Zoom ini, sama sekali tidak bisa hadir dan tidak bisa membuka link Zoom, nah, saya pikir selama orangnya sehat tidak ada alasannya. Bahkan yang sedang mengajar pun masih bisa untuk ikut kegiatan ini. Saya sudah beberapa kali mengikuti kegiatan ini dari luar kantor ya. Dan alhamdulillah tidak ada satu hari pun yang tidak bisa saya ikuti. Sekarang kebetulan link Zoom-nya ada di HP saya nih. Itu Bu Yuli ya. Yang kedua, saya mohon yang hadir itu hakul yakin hadirnya. Karena banyak yang hadir dalam kegiatan online seperti ini hanya menghidupkan aplikasi dan orangnya nggak pernah muncul ya. Mungkin saja memang betul-betul orangnya tidak ada, hanya diwakili saja. Ya. Bahkan ya idealnya kalau dalam kegiatan-kegiatan resmi, apalagi di pembukaan seperti ini, yang nutup kamera itu belum tentu ada orangnya Bu Titi. Ya, belum tentu ada orangnya. Kalau ada orangnya dia langsung buru-buru buka kameranya. Ya. Sini saya lihat yang buka kamera cuma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari 29 orang yang hadir benar-benar hadir cuma 13 orang. Yang lainnya mungkin ya nitip apa nama anaknya apa sama TU di sekolah ya, karena tidak hadir secara langsung ya, tidak live ya. Dan selanjutnya kegiatan ini kalau nggak salah baru pertama ya Bu Titi ya untuk Bahasa Indonesia ya. Betul. Kemudian yang kedua. Pertama kali. Nah, karena di sesi pertama yang minggu lalu Bu Yulisnya berhalangan ya. Jadi setiap 2 pekan sekali. Jadi memang ini yang pertama untuk bahasa Inggris. Oh ini baru pertama ya. Ya, dan alhamdulillah ini sudah lebih baik daripada yang MGMP yang lainnya ya. Kemarin yang sanawiyah itu jumlahnya
rata-rata memang masih di bawah 30 ya. Nah, terkait dengan apa sih maksud tujuan kegiatan ini? Saya sangat care ketika ada program PKB yang dilaksanakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Makanya Depok di sesi pertama waktu itu ada 63 kelompok kerja yang mendapatkan program PKB. Dari mulai pengawas, KKM, MGMP, dan KKGMI. Bahkan untuk sanawiyah itu tinggal satu kalau tidak salah ya. Tinggal satu yang belum dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Sepertinya sudah semua ya untuk sanawiyah yang mengikuti program GTK. Dan kalau dari sisi jumlah sanawiyah se-Depok ini 75. Pokja PKB minimal 15 orang. Berarti sebetulnya kalau jumlah gurunya ada 75, kita bisa bikin masing-masing mapel itu bisa 4 pokja. Ya. Minimal 2 pokja lah. Dan alhamdulillah untuk sanawiyah memang rata-rata sudah 4 pokja. Ya. Bahasa Indonesia wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4 itu sudah. Kemudian wilayah matematika juga sudah, IPA juga sudah ya, dan bahasa Inggris juga sudah. Namun kalau memang masih ada guru yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan PKB secara program MIKR, itu masih memungkinkan asal tidak kurang dari 15 guru dalam mapel yang sama. Nah, sekarang sudah dibuka lagi untuk pendaftaran PKB untuk gelombang ketiga. Ya. Nah, selanjutnya, kenapa PKB itu penting? Ilmu itu adalah dinamis. Ilmu itu tidak pernah berhenti. Bahkan sifat ilmu itu tidak pernah stuck dalam satu titik tertentu, dia selalu berubah. Ya. Semua didasari oleh teknologi juga berubah. Sains berubah, teknologi berubah, informasi berubah. Bahkan bahasa Indonesia dari masa ke masa juga berubah. Ya. Dulu kita kenal EYD, Yus Badudu, saya ingat itu. Nah, sekarang siapa nih yang menjadi ikon dari bahasa Indonesia? Karena sejatinya kemampuan literasi anak Indonesia, ya, menurut survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA, ya, di tahun 2019 Indonesia menempati urutan ke-62 dari 70 negara yang disurvei. Berarti kita masuk 10 besar dari bawah. Ya, dari 70 itu masuk 10 besar dari bawah. Karena memang dalam kenyataannya saya setelah saya amati bertahun-tahun, saya belum bisa mengatakan ada perpustakaan di madrasah yang bagus. Ketika saya tanya Bu Yulis,
Pernahkah Bu Yulis menemukan perpustakaan madrasah di Kota Depok yang bagus? Di mana Bu Yulis? Ini belum, Pak Haji belum memenuhi syarat Belum ya. secara utuh. Iya. Ya. Bahkan sebenarnya di anggaran BOS sendiri, di anggaran BOS sendiri sekolah dibolehkan dana BOS itu untuk membeli buku literasi ya, buku penunjang, buku yang untuk meningkatkan kompetensi guru dan bahkan buku-buku perpustakaan. Itu bisa digunakan dari duit BOS. Beberapa bulan lalu saya diminta oleh Balai Diklat untuk mengumpulkan 30 guru PNS agar mereka mengikuti kegiatan pelatihan pustakawan. Pelatihan pustakawan dilaksanakan seminggu oleh Balai Diklat. Tidak berbayar karena anggarannya anggaran Balai Diklat. Khusus untuk guru PNS di Kota Depok. Setelah sekitar 4-5 bulan terakhir, saya tidak pernah mendapatkan report dari hasilnya itu, bahwa guru-guru yang sudah dilatih untuk menjadi tenaga perpustakaan, itu sudah mengembangkan kompetensinya di perpustakaan madrasah masing-masing. Bahkan keberpihakan GTK atau pemerintah terhadap pustakawan, guru yang punya sertifikat pustakawan, itu disetarakan dengan 12 jam pelajaran tatap muka. Jadi kalau ada pustakawan, dia sama dengan 12 jam tatap muka. Tidak perlu mengajar, tapi dia memanage perpustakaan. Itu ada apresiasi. Jadi banyak sekali apresiasi sebetulnya terhadap guru-guru bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa Indonesia, guru matematika, ini 2 mata pelajaran yang memang sangat dibutuhkan dan punya porsi jam yang lebih banyak rata-rata daripada jam pelajaran yang lain. Sekarang berapa jam Bu Yulis pelajaran bahasa Indonesia di MTS seminggu? Berapa Bu? 6 jam Pak Haji. 6 jam. Kalau matematika? 5 jam. Oh. IPA? IPA sama 5 jam juga kalau tidak salah. Ya, berarti kan bahasa Indonesia ini paling banyak. Ya. Bahasa Indonesia paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena saya katakan di sesi sebelumnya bahwa jendela ilmu itu adalah bahasa atau pintu masuknya ya. Pintu masuknya ilmu itu bahasa. Semakin anak punya kemampuan, kompetensi bahasa Indonesia yang baik, maka dia akan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang lainnya, bahkan sebagai jalan untuk dia melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran-pelajaran lain. Boleh juga saya katakan bahasa Indonesia ini seperti atletik dalam olahraga. Jadi mother of sport adalah atletik. Jadi yang pintar melakukan olahraga atletik, maka dia bisa lebih profesional lagi nanti ke olahraga-olahraga lain. Demikian juga bahasa Indonesia. Cuma seringkali kita belum masuk kepada bagaimana sih kemampuan bahasa Indonesia itu menjadi satu keterampilan dan pada akhirnya menjadi profesi. Coba Bu Yulis sebutkan profesi-profesi yang ada di kita ini yang basic dasarnya adalah senang, bagus, dan kompeten dalam mata pelajaran bahasa Indonesia.
Apa aja Bu Yulis? Kalau ini apa namanya public speaking bisa itu Pak. Kemudian Enggak, juga maksudnya profesi apa yang membuat anak yang punya kecenderungan bahasa Indonesianya bagus di sekolah, ya, kedepannya dia akan lebih mudah. Bahkan profesi itu memang bersandar kepada keterampilan dalam berbahasa. Banyak sekali Bu ya. Yang paling pertama mungkin wartawan, iya iya betul. itu wartawan, pengacara Yang juga kedua, bisa loh Pak. yang kedua apa? Profesi Pengacara. pengacara juga bisa, Yang itu sangat ketiga, penting sekali. yang ketiga pembawa acara. Iya benar. Yang keempat Orator, iya seniman. seniman juga bisa Pak Haji. Orator, ustadzah, ustadz, mubalik, mubalighah. Kalau dia tidak punya kemampuan literasi yang bagus, pasti dia tidak akan bisa mencapai profesi-profesi tersebut. Kadang-kadang kita tidak sadar. Saya ngajar bahasa Indonesia. Anak bahasa Indonesia mah gampang, mudah. Wong dari kecil dia udah ngomong bahasa Indonesia. Kan begitu. Padahal tahapan-tahapan belajar dalam bahasa Indonesia itu bahkan di tingkat aliyah, di tingkat SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi pun masih ada mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, ini artinya guru-guru harus sadar bahwa mengajar bahasa Indonesia bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, tapi bagaimana anak-anak itu dengan model pembelajaran bahasa Indonesia yang baik, tujuannya lebih jelas, lebih komprehensif. Tidak semata-mata kalau guru mengajar, anak belajar pengen dapat nilai yang bagus, ya. Nilai itu hanya sebagai jembatan. Tapi bagaimana kemampuan belajar bahasa Indonesia itu sampai kepada tahap terampil, bahkan kalau perlu ahli, ya. Anak itu paham, tahu, bisa, ya, berperilaku dan bertutur kata yang baik, sekaligus dia ahli, ya, dan terampil dalam menggunakan bahasa. Kalau sampai kepada terampil, maka belajar bahasa Indonesia itu adalah satu pilihan masa depan anak untuk menjadi apa, untuk menggapai profesi apa, profesi tertentu, bisa dimulai dari hebatnya guru bahasa Indonesia dan bagusnya anak berprestasi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita harus sudah berpikir seperti itu. Karena seringkali kita mengajar di sekolah itu tidak tahu atau tidak sadar bahwa kita mengajar bukan sekedar anak itu tahu, ya, tapi bagaimana dia bisa dan bagaimana dia bisa memanfaatkan kemampuan, ya, wawasan dan pengetahuan serta keterampilan dalam berbahasa Indonesia khususnya, ya, untuk meraih masa depan mereka. Ya. Begitu banyak, mungkin lebih dari 10 bahkan 20 profesi yang ada, ya, yang basicnya adalah penguasaan mata pelajaran atau pengetahuan bahasa Indonesia yang baik. Karena itu di semua sekolah formal, di semua jenjang, bahkan di tingkat TK atau RA, pelajaran bahasa Indonesia itu adalah pelajaran yang mendominasi, ya, menjadi mata pelajaran utama bagi semua jenjang pendidikan. Bahkan di perguruan tinggi, bahkan di S2, di S3. Nah, kemampuan bahasa dan kemampuan literasi itu tetap bisa digunakan, ya, dan memang harus dituntut kemampuan. Ini juga sejalan dengan konsep pendidikan Islam, yaitu utlubul ilma minallahdi ilallah. Menuntut ilmu itu wajib dari mulai buayan
sampai ke liang lahat. Faktanya anak dalam buayan, bahkan anak baru lahir pun, ya, bahkan di dalam perut saja kadang-kadang orang tuanya, ibunya sudah ngajak bicara. Bayi yang ada dalam perut, bapaknya juga udah ngajak bicara. Ya. Jadi bahasa Indonesia adalah pelajaran yang memang all time, pelajaran yang komprehensif, pelajaran yang menjadi dasar bagi pelajaran-pelajaran lain. Karena itu guru bahasa Indonesia yang hebat, ya, itu pasti menjadi sandaran awal bagi anak-anak kita untuk meraih masa depannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kegiatan ini resmi, ya, diinisiasi oleh Penmat, digawangi oleh para fasilitator, Bu Titi dan kawan-kawan, ya. Dan mudah-mudahan ini terus berlangsung, ya, lebih sering, lebih baik. Dan kita nggak usah alergi dengan yang namanya belajar online. Belajar online, ya, apa bedanya dengan kita nonton TV, nonton berita setiap hari, itu juga online, ya. Artinya tidak secara offline. Karena itu tidak ada alasan bagi guru ketika ada PKB secara online, jawabannya tidak menarik. Menarik atau tidak sangat tergantung kepada niat kita. Sejauh mana itikat dan kuatnya niat kita untuk terus maju dan meningkatkan kompetensi kita secara berkelanjutan. Demikian, sama-sama kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan PKB Bahasa Indonesia Jenjang Sanawiyah Kota Depok tahun 2022, ya, di bulan Oktober saya nyatakan dimulai. Demikian. Allahumma fi'ila khamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok yang telah menyampaikan sambutan, arahan, dan motivasi yang terus-menerus kepada kita semua guru-guru madrasah di Kementerian Agama Kota Depok. Untuk selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu paparan materi Bahasa Indonesia untuk MTS yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Fasilitator Daerah Bahasa Indonesia MTS, yang akan disampaikan oleh Ibu Yulistriani MPD. Kepada beliau dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Bu Haja atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Penmat, Bapak Dr. Anas Sadli, MPDE. Kemudian terima kasih juga Ibu Titi sebagai PJ kegiatan PKB Bahasa Indonesia Mandiri. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua MGMP Wilayah 1, 2, 3, dan 4 yang hadir hari ini, serta seluruh guru Mapel Bahasa Indonesia tingkat MTS yang sudah hadir. Alhamdulillah ini sudah lumayan. Tadi saya catat lebih kurang 38 orang yang hadir. Alhamdulillah kita banyak, ini 37 yang hadir, berarti berkurang 1. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, baik itu berkah ilmunya atau berkah umur, terutama Bu, kita sehat, kita bisa hadir berkumpul bersama. Ya, ini sekaligus ajang silaturahim yang sudah lama, beberapa bulan kita tidak bertemu, itu terakhir di bulan November, ya, Desember akhir kita mengadakan kegiatan PKB. Alhamdulillah dengan difasilitasi oleh Bapak Dr. Andes Haji Srili sebagai Penmat,
kita bisa berkumpul walaupun hanya melalui Zoom meeting, Ibu. Apa masing-masing ya. Pokoknya Ya. jadi Ada suara, Bu? Ya, terganggu. Baik. Untuk kegiatan hari ini, sebelum saya masuk kepada materi, mungkin Ibu dan Bapak kita diskusi dulu mengenai schedule ke depan untuk kegiatan PKB. Karena kan kita ada 12 UP yang pernah saya sampaikan pada kegiatan PKB sebelumnya di tahap 1. Itu ada 12 UP, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian dari UP-UP yang pernah saya berikan pada kegiatan PKB 1 itu ternyata ada beberapa revisi, terutama dari segi kegiatan pembelajaran, desain pembelajarannya, Ibu. Jadi nanti akan saya kirim ulang UP yang sudah direvisi. Waktu itu kebetulan saya pernah 3 kali mengikuti kegiatan bedah modul dan di situ ada beberapa perubahan dan nanti akan saya kirim ulang UP-UP yang sudah direvisi, Ibu dan Bapak. Nah, dari UP itu kan banyak sekali, Bu Haja. Tolong dibuka yang UP PPT revisi. Bu Haja. Iya, Bu. Yang Coba PPT revisi. Ya, PPT revisi. Jangan yang presentasi dulu. Yang itu yang kedua. PPT revisi. PPT revisi sebentar. Sepertinya ya. saya belum. Nah, di situ Ibu dan Bapak, itu kan ada beberapa UP yang mungkin masih ingat ya, tetap kalau UP-nya tetap saja. Yang pertama eksplanasi, yang kedua eksposisi, laporan hasil observasi, kemudian juga ada teks berita, deskripsi, puisi, ada juga cerita pendek, narasi, cerita inspiratif, tanggapan, diskusi, dan persuasif. Nah, saya ingin Ibu dan Bapak, karena ini kan kita sifatnya mandiri, dari beberapa UP ini kita diberikan kegiatan ini sebenarnya sampai dengan tahun 2024. Nah, saya ingin dari beberapa UP ini supaya kegiatan kita tetap berjalan dengan baik, nanti kita bagi Ibu dan Bapak untuk wilayah-wilayah yang 4 wilayah, supaya dari keempat wilayah ini mendapat kegiatan walaupun dilakukan di Pokja masing-masing ya secara mandiri. Yang revisi ya, Bu? Ya, yang ada nggak yang? Iya, yang itu tadi, Bu Haji, yang itu tadi. Ini. Ya, ini. Nampak nggak? Ya. Kelihatan. Oke. Nah, ini buka yang ke berapa nih? Bukan, Bu Haji. Ya. Baik. Saya sampaikan dulu, Ibu dan Bapak, di teks cerpen ini, kebetulan Bu Haji yang satunya lagi, di bawahnya lagi, Bu Haji. Oke. Yang ada beberapa kumpulan UP. Kumpulan di bawahnya lagi. P. Ya. Nah, ya ini Bu Haji. Hijau. Yang ini Bu Haji nih. Yang ini Bu Haji ada. Ya. Ini. Oh. Ini ya. Yang PP yang ini coba. Yang nomor 6, betul? Aduh. Enggak kelihatan. Iya, ini benar-benar. Nah, Ibu dan Bapak, kita kan waktu itu di PKB 1 sudah sampai saya berikan modulnya, tapi ini mengalami revisi, berarti saya akan memberikan modul ulang ya mengenai ini ada modul ada 12, ada eksplanasi, eksposisi, kemudian laporan hasil observasi, berita, deskripsi, puisi, cerita pendek, kemudian ada narasi, cerita inspiratif, tanggapan, diskusi, dan persuasif. Nah, karena kita ini sifatnya mandiri, saya ingin di Pokja masing-masing, Ibu dan Bapak, ini kita tetap berjalan. Nah, bagaimana supaya ini bisa berjalan? Ini kan ada materi kelas 7, ada materi kelas 8, kelas 9. Nah, kita bagi Ibu dan Bapak. Jadi setiap wilayah ini akan mendapatkan semua materi atau membahas semua modul yang ada, yaitu 12 modul ini, sehingga nanti semua teman-teman ini ya
karena sifat kita kan sharing, nanti semuanya dapat pengalaman. Nanti kegiatan ini Ibu dan Bapak laksanakan di Pokja masing-masing. Nanti pas pertemuan, misalnya kita kan ada pertemuan lagi sekitar tanggal 28. Tanggal 28 ini, kemungkinan kalau sekarang nanti materi kelas 9 tentang cerpen ya Bu ya, bisa dilaksanakan karena cerpen ini kalau tidak salah di bab 3, sekarang di kelas 9. Bisa dilaksanakan di pertemuan sekarang ini, pertemuan maksudnya sekarang materi kelas 9 ini kan sekarang kita bahas, tapi nanti Ibu dan Bapak bisa melaksanakan atau mempraktikkan di sekolahnya masing-masing. Nah, ini yang materi kelas 9. Sedangkan kelas 7 dan kelas 8 itu guru-guru yang kelas 7 dan kelas 8 juga tetap mempraktikkan materi kelas 7 dan kelas 8 di sekolahnya masing-masing. Misalnya Ibu dan Bapak, saya mau nanya dulu nih. Yang kelas 8 materi di bab 3 materi apa, Bu? Puisi. Nah, berarti kan ini puisi ini berarti kan bisa dilaksanakan PKB sekarang ini, Bu. Berarti. Jadi ini bisa dilaksanakan, dan waktu di PKB pertama puisi itu merupakan modul wajib. Berarti yang PPT atau yang pernah kita praktikkan tempo hari bisa diterapkan kembali di siswa yang kelas 8 sekarang ini, Bu. Jadi masih dimanfaatkan Ibu dan Bapak PPT yang waktu itu ya. Nanti saya ingin Ibu dan Bapak nanti presentasi juga di pada saat pertemuan berikutnya mengenai pengalaman, kendala apa yang sudah dilaksanakan di sekolahnya masing-masing mengenai modul puisi. Kalau misalnya kelas 8 modul puisi, kalau kelas 7 modul apa, Bu? Yang bab 3-nya, Bu? Bab 3 kelas 7? Halo? Yang ngajar kelas 7, kebetulan saya nggak ngajar kelas 7 ini. Ada yang ngajar kelas 7, Ibu? Saya, Bu Yulis, ngajar kelas 7. Di bab 3 materi apa, Pak? Bab 3 teks prosedur. Teks prosedur ya? Di sini tidak ada ya, Pak, ya, teks prosedur ya? Nggak ada. Ya, di UP ini kebetulan dia tidak ada teks prosedur. Tapi bisa nanti di teks laporan hasil observasi ada kan, Pak, ya? Ada di bab 4. Nah, di bab 4 itu bisa bisa dilaksanakan di laporan hasil observasi nanti, Pak. Kita berbagi, berarti kan misalnya laporan hasil observasi di pertemuan kalau besok tanggal 28 itu misalnya cerpen dan puisi, mungkin Bapak untuk presentasi laporan hasil observasi di pertemuan berikutnya. Jadi kita semua mendapatkan ilmu semua dari teman. Sebenarnya kita ini tidak ada yang lebih, Bapak dan Ibu, semuanya sama. Saya sama seperti Bapak ngajar juga, dan Ibu juga, yang lain-lain juga sama. Jadi nggak ada yang lebih, hanya saya lebih dulu dikit mendapatkan materi, Pak. Itu. Jadi semuanya sama. Kita sifatnya di sini sharing. Saya bukan mengajarkan ya, Pak, ya, Bu. Oke, baik. Kita ada 4 wilayah ya, Bu ya. Wilayah 1, 2, dan 3. Bagaimana kalau ini kita bagi dulu, Ibu dan Bapak. Untuk yang materi cerpen ini semua wilayah dapat. Misalnya harus menerapkan semua di kelas 9. Karena kan sekarang ya, di bab 3. Kemudian nanti baru yang puisi, laporan hasil observasi di pertemuan berikutnya, presentasi dari kegiatan yang dilaksanakan PKB di sekolah masing-masing, di sekolah masing-masing. Bagaimana, Ibu? Halo? Iya. Bagaimana, Ibu dan Bapak? Iya, Bu, saya milih puisi, Bu. Oh, milih puisi. Ibu Titi bisa diinikan, Bu, biar nanti berbagi di schedule tadi, biar diketik wilayah mana saja, misalnya materi eksplanasi, eksposisi, kemudian laporan hasil observasi. Berarti schedule yang ditayangkan ya, Bu ya? Ya, schedule dulu sebentar. Tadi saya untuk ini. Nanti setelah ini baru kita langsung masuk ke materi. Nah, Ibu dan Bapak, wilayah 1. Wilayah 1 di sini kan ada eksplanasi, ada eksposisi. Kemudian wilayah 1 ada ya? Ada nggak yang wilayah 1?
Halo, Tadi ada yang tuh wilayah 1. wilayah 1 ada? Ada ya Pak ya? Nah, wilayah 1 boleh kita bagi, ada yang ingin memilih materi? Cerpen otomatis itu Bu Titi, coba bisa diketik nggak Bu Titi? Oke. Saya atau Ibu yang ngetik ini? Ntar dulu, enable editingnya diklik dulu. Ya. Ayo, Pak Mukti. Wilayah 1. Cerpen ya Bu ya? Ya, wilayah 1 semua wilayah dapat cerpen semua Bu. Oke. Dan karena kan itu kan kelas 9 dan sekarang yang sedang materinya sekarang nih Bu sedang berjalan. Karena kalau cerpen Kelihatan nggak yang saya ketik? nggak kelihatan Bu, nggak nampak di sini Bu. Oh, nggak nampak. Iya. Ini ada 4 wilayah ya Bu ya? Iya benar, 4 wilayah. Kan Pokja 1, 2, 3, dan 4. Share screen, schedule. Tampak nggak Bu? Ya, sudah nampak lah. Nama guru PJ-nya ditulis nggak Bu? Oh, ini ketuanya saya. Ini ketuanya aja nih Pak Mukti nih Pak, Bu. Pak Mukti yang wilayah 1. Iya, ketuanya aja kita ini kan Pak Mukti. Dari MTS. Pak Mukti nggak masuk. Ini dia tadi minta izin ya, kalau salah. Yang wilayah 2. Wilayah 2 Pak Ahmad Sujai ya, ketuanya. Kemudian wilayah Cinta tuh Pak Amir ya. Wilayah 3. Wilayah 4. Wilayah 4 Pak Komarudin. Oke. Nah, artinya begini, kalau untuk cerpen semua wilayah ini harus bukan harus ya, memang ini pembelajaran kelas 9 jadi bisa diterapkan sekarang, artinya dalam minggu-minggu ini. Karena ini kan di bab 3. Sekarang kan sudah masuk ke bab 2 pertengahan semester, otomatis bab 3 sedang berjalan atau baru mau. Biasanya Bu ini cerpen yang sekarang. Nah, itu bisa nanti di sekolah masing-masing kelas 9 bisa dilaksanakan. Nah, kemudian ini kita pembagian lagi karena ini kan ada beberapa UP. Teks eksplanasi kelas 8 bisa wilayah 1 Ibu. Kemudian wilayah 2 teks eksposisi. Kelas 8 juga ya Bu ya? Kelas 8 juga. Kalau wilayah 3 itu ada teks berita. Ada teks berita juga Ibu. Kemudian ada teks puisi. Ya, teks puisi. Nah, kalau seandainya teks puisi ini kan sedang berlangsung juga, kalau tidak salah di bab 3 juga. Itu bisa juga diterapkan juga di semua wilayah ini, karena kan sedang berlangsung. Kemudian ada lagi teks diskusi untuk kelas 7-nya, laporan hasil observasi Bu. Wilayah 1 ya? Wilayah 1 ya. LHO ya. Wilayah 1 tulisannya bisa. Bu? Maaf. Laporan hasil observasi atau LHO. Hasil observasi. Ada juga kalau deskripsi kan dulu pernah dibahas. Ibu dan Bapak, saya mau nanya kalau teks deskripsi sudah selesai belum Bu? Di bab berapa? Udah lewat Bu, bab 1. Berarti tidak usah ya Bu ya kalau teks deskripsi karena sudah lewat ini ya. Nah, tidak usah dulu Bu ya, karena teks deskripsi sudah lewat. Kemudian yang belum lewat yang cerita inspiratif belum ya Bu ya? Ya, cerita inspiratif belum. Ya, di wilayah 2 ya Bu ya? Iya, cerita inspiratif. Kemudian ada lagi teks tanggapan. Teks tanggapan itu di kelas 9, teks
Kalau teks persuasif sudah lewat kan Pak ya di bab 2 ya Pak ya? Untuk kelas 9. Teks Ya, di bab persuasif 2. sudah lewat Pak? Ya, udah lewat. Sudah lewat. Oke lah, yang itu nggak usah lah karena sudah lewat. Jadi kita pilih yang belum lewat saja supaya bisa tidak mengganggu proses pembelajaran yang sebelumnya. Ada suara Bu, ada suara yang ada suara yang apa namanya berisik ini Bu. Sudah ya? Sudah. Nah nanti Ibu dan Bapak, teks diskusinya sudah belum Bu? Belum ya? Belum. Wilayah 4, Diskusi ya? ya teks diskusi. Teks diskusi bukan teks, diskusi. Diskusi. Sepertinya ini belum ya, diskusi ini belum lewat ini. Kalau saya lihat. Nah. Baik, Ibu dan Bapak, guru mapel bahasa Indonesia, dengan adanya dibagi materi ini, nanti kita yang sudah on di sekolahnya masing-masing, kita bisa sharing bersama Ibu dan Bapak ya. Sharing bersama pengalamannya dan desain pembelajarannya. Nah, saya harapkan pada saat on di sekolah masing-masing tetap seperti pola kita PKB 1, kita harus membuat desain pembelajarannya juga, kemudian ada video kegiatan, nanti kita tampilkan pada saat PKB bersama ini supaya sifatnya sharing, jadi kita berbagi pengalaman. Jadi bukan saling mengajarkan ya Ibu ya, kita sharing bersama kendala apa yang dihadapi di sekolah masing-masing, kemudian bagaimana cara pemecahan. Nah, kemudian ya mungkin kita di sini kan ada banyak guru yang senior, bisa saling memecahkan masalah yang kita hadapi masing-masing di sekolah. Ada yang mau ditanyakan Ibu masalah pembagian ini dulu sebelum saya masuk ke materi? Sudah ini akan masuk ke materi. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di sekolah masing-masing Ibu atau pokja masing-masing karena kan ini sifatnya mandiri. Kemudian di situ ada rekaman jejak kegiatan Ibu dan Bapak. Nanti di pertemuan berikutnya sekitar tanggal 28 Oktober, 2 minggu yang akan datang, di setiap pokja ini akan mempresentasikan hasil kegiatan di sekolahnya masing-masing. Halo, Assalamualaikum. Salam Ibu. Iya. Ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan Ibu dan Bapak? Mungkin mau sharing pengalaman berkaitan dengan ya, silakan. Suaranya berisik ya. Ya, silakan Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing pengalaman berkaitan penyampaian materi, teks eksplanasi dan lain-lain atau pengalaman mengajarnya, disilakan. Boleh unmute. Sepertinya belum, Bu. Masih. Oh, belum. Oke, baik. Berarti kita lanjutkan ke ini, Bu ya, ke materi. Jadi nanti di pertemuan tanggal 28 kegiatan on cerpen di setiap wilayah ini nanti ada apa namanya? Kegiatan yang bisa ditampilkan untuk kita bersama ya Bu ya. Sharing ya. Di tanggal 28. Ini kan nanti kita ada lagi di tanggal 28 Oktober ya Bu Titi ya. Ya. Kalau tidak salah ya jadwalnya ya yang betul. Berikutnya. Ya tanggal 28. Jadi karena ini materi di kelas 9 bisa diterapkan langsung nanti di sekolah masing-masing untuk UP 7 tentang teks cerpen. Kemudian yang kelas 8 yang tidak mengajar kelas 8, kalau tidak salah itu teks puisi di bab 3. Ada juga yang kelas 7. Ya kelas 7 Pak, sekarang apa Pak bab 3-nya? Tadi? Teks prosedur, Bu. Oh, teks prosedur. Nah, teks prosedur juga bisa kita jadikan apa namanya? Memang tidak ada UP-nya di sini, tapi bisa juga dijadikan bahan sharing nanti. Pelaksanaan di sekolah masing-masing tentang teks prosedur. Atau yang gurunya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya pilih materi yang sedang berjalan sekarang supaya tidak mengganggu materi-materi yang sudah disampaikan pada awal semester. Jadi yang sedang berjalan saja, berarti yang sedang berjalan di sini ada 2,
yaitu cerpen dan teks puisi. Jadi Ibu dan Bapak bisa mengadakan on di sekolah masing-masing itu tentang teks cerpen dan teks puisi. Teks puisi kebetulan waktu di PKB 1 sudah kita laksanakan dan tinggal melanjutkan kembali atau melaksanakan on-nya sesuai dengan rencana kerja yang waktu kita di PKB 1. Oke, baik Bu Haja, silakan di teks cerpen Bu Haja. Teks cerpen ya, PPT ya? Ya, PPT. Oke deh, bentar dulu. Teks cerpen. Yang revisi apa yang presentasi ya Bu ya? Yang revisi dulu. Siap. Ya, nanti baru yang presentasi. Ini. Yang Sudah tadi. tambah? Okay. Ya. Ini tadi sudah ya Ibu dan Bapak tentang UP kita dan nanti akan saya kirim ulang apa namanya modul yang sudah direvisi. Nah, di sini ada target ya kompetensi yang ingin dicapai oleh pembelajaran ini, baik itu kita sebagai peserta, sebagai pendidik maupun peserta didik. Yang pertama, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Ibu dan Bapak, ya, saya kemarin itu pada waktu refreshment itu sangat menarik sekali ya. Ada sekolah MTS 1 itu di Jogja, mereka membuat film sederhana dari cerita pendek yang menceritakan ya tentang karakter siswa itu sangat bagus sekali. Tapi kalau di sekolah ya di MTS kebetulan belum pernah membuat film pendek seperti itu. Nah, ini bisa menjadikan inspirasi kita. Bisa kalau di sekolah kita sudah memiliki fasilitas dan yang lainnya bisa membuat film cerita seperti itu, Ibu. Di sana mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seorang anak ya yang memiliki karakter yang sangat baik sekali itu memiliki karakter toleransi. Nah, sebenarnya sini ada nanti Bu, nanti bisa kita lihat nanti videonya Bu Haji. Nanti saja saya jelaskan, kita lihat nanti tonton bersama aja ada nanti videonya. Yang kedua ini menguasai materi struktur, konsep dan pola. Keilmuan yang mendukung. Nah, ini kan kaitannya berarti ini tentang materi kita nanti tentang yang kaitannya dengan cerpen. Kaitannya dengan cerpen ya tentang struktur cerpennya, kemudian kebahasaan cerpennya. Nah, ini yang kita bahas di dalam kegiatan, yaitu ada LKPD 2 itu kalau tidak salah LKPD 2 yang membahas tentang struktur dan kebahasaan cerpen. Sedangkan LKPD 3 itu sudah langsung membuat cerpennya. Nah, nanti yang akan saya sampaikan, saya nanti akan menyampaikan tentang membuat cerpennya, Ibu ya, membuat cerpennya. Nah, di situ singkat tapi padat. Kalau tentang struktur, ini waktu ini bisa juga yang kita laksanakan, kita ambil pola seperti waktu PKB 1. Karena ini kan sifatnya teori, ya, sifatnya teori membandingkan dua cerpen. Itu bisa Bu nanti kalau yang ini tentang struktur membandingkan dua cerpen yang berbeda, kemudian kita sajikan kepada siswa dan siswa nanti menentukan mana struktur-struktur cerpen tersebut nanti kalau yang ini. Nah, yang ini 2.22 ini yang mengembangkan materi pembelajaran ini secara kreatif, yang ini adalah membuat cerpennya nanti Ibu dan Bapak ya. Membuat cerpen. Baik Bu Haji lanjut. Nah, ini kan ada 4 kompetensi dasar, Ibu dan Bapak sudah tahu semua yang ini. Nanti yang kita bahas yang 4.6 yang keterampilan dan strukturnya ini. Ya, lanjut Bu Haji, ini yang hijau. Nah, di sini kan ada 8 JP Ibu dan Bapak. Ada in 1, ada in 2 dan ada on ya. Artinya ini praktiknya. Kalau in 1 bisa berupa teori yang akan kita sampaikan kepada siswa itu nanti Bapak ya. Karena kalau ini kan kita nerapnya ke siswa ya Bu ya. Kalau sekarang kalau kita tatap muka langsung sebenarnya enak. Ada praktiknya kemarin itu, ada ada juga
peer teaching-nya ya di ruang masing-masing, di ruang PKB ya waktu itu kan enak nih. Setelah merancang desain kita langsung bisa laksanakan peer teaching di kelas, baru persiapan on-nya waktu itu. Nah, karena kita daring, jadi apa namanya peer teaching ya tidak kita laksanakan di sini, Ibu. Saya hanya menjelaskan saja, nanti ada on-nya di sekolah masing-masing, nanti terserah Ibu dan Bapak mau memilih materinya. Apakah misalnya membahas tentang struktur dan kebahasaan atau langsung nanti membuat apa namanya cerpennya nanti. Nanti saya berikan contohnya nanti. Silakan Ibu, ya ini hasil dari siswa. Kebetulan Ibu Haja, saya sudah melaksanakan ini Bu Haja. Tadi yang saya kirim yang terakhir Bu Haja. Yang saya kirim terakhir di apa chat WA sudah dibuka belum Bu Haja? Chat WA saya yang saya kirim terakhir Bu Haja. Yang kapor kelas 9 itu, kelas 9A. Ya, ini di scroll aja. Ini Ibu dan Bapak, saya kemarin itu kebetulan sudah melaksanakan on di kelas saya ya Ibu ya. Ini membuat cerpen. Ini dokumentasi kelas 9A Ibu dan Bapak. Saya mengajar ada 9 kelas, ada 4 kelas, 9A, B, C, dan D. Yang sudah rampung rapi itu di kelas 9A, sedangkan yang kelas lainnya sedang proses. Ini 32 siswa, saya suruh satu file ya untuk karya-karya siswa. Jadi saya sudah menerapkan kegiatan apa namanya on membuat cerpennya. Baik Bu Haja, ini sekedar contoh saja. Ini ada, ini boleh di scroll ke bawah. Jadi setiap siswa saya suruh mereka membuat. Memang apa yang mereka laksanakan itu sekitar 80% sudah bisa dikatakan cerpen. Karena saya suruh kan mereka kemarin tentang pengalaman pribadi ini Bu Haja ya, Ibu dan Bapak, tentang pengalaman pribadi mereka dituangkan dalam bentuk cerpen kemarin itu. Jadi ini ada 30 siswa sudah ada semuanya, dan ada beberapa yang masih perlu apa nama revisi itu. Sedang proses juga, saya suruh untuk revisi ulang. Ya baik Bu Haja, ini sekedar untuk apa nama informasi saja kalau saya sudah melaksanakan kegiatan apa namanya on membuat cerpen di sekolah ya. Kita kembali lagi Bu Haji. Ya ini karya siswa juga, tapi ini dari apa namanya MTS 1 ya, MTS 1 Jogja itu. Nah, ini curah pendapat tentang teks cerpen. Apa sih sebenarnya teks cerpen itu sendiri? Bagaimana bentuknya? Mungkin siswa juga mengalami kendala. Nah, bagaimana penerapan dalam integrasi keislaman dan aplikasinya dalam kehidupan? Lanjut Bu Haji. Nah, kita tahu Ibu dan Bapak ya, sebenarnya kalau materi cerpen karena kita semua guru bahasa, sebenarnya tidak usah dijelaskan satu persatu juga ini tentang cerita cerpen, konsepnya sudah tahu semua. Tapi saya maunya yang ini Bu Haji, yang berikutnya. Nah ya Ibu dan Bapak, tentang integrasi keislaman, ini perlu disampaikan hanya satu kali saja ya mungkin Ibu dan Bapak pada saat mulai pembelajaran cerpen, mungkin di bagian mengidentifikasi cerpen dan struktur. Biasanya antara mengidentifikasi cerpen dan struktur itu biasanya gabung dan ada juga yang dipisahkan. Nah, seandainya kalaupun dipisahkan tentang integrasi keislaman ini perlu disampaikan Ibu dan Bapak kepada siswa. Ya, karena kan kita tahu kalau segala peristiwa dalam kehidupan ini kan memiliki apa namanya, kalau dalam cerpen itu disebut dengan amanat. Nah ini kita kaitkan dengan apa namanya pembelajaran keislaman. Lanjut Bu Haji. Nah ini sebagai apa namanya pancingan kita saja ini kepada siswa Ibu dan Bapak. Mereka kira-kira kenal tidak dengan mereka?
pancingan ya. Apa namanya kalau ini disebut apa? Kemarin itu lupa lagi nih saya. Istilahnya kita memancing siswa, siapa sih penulis-penulis yang terkenal yang bisa menulis dari kehidupan, cerita kehidupan mereka masing-masing. Nah, saya sebenarnya sangat tertarik dengan Raditya Dika. Dia ini menuliskan masih SMA ya, masih SMP, dia sudah mulai menulis. Dan itu pun sebenarnya cerita yang sangat sederhana sekali, dimulai dari blog waktu itu kan. Nah, dicurhat tentang ya keluarganya, adiknya, akhirnya dia sekarang menjadi penulis yang terkenal. Nah, ini bisa dijadikan sebagai inspirasi. Kalau saya dengan siswa ini, Raditya ini sering saya ceritakan dan dijadikan inspirasi bagaimana dia bisa terkenal mengangkat dari cerita kehidupan sehari-hari dalam keluarga dia, dengan adiknya, dengan pokoknya dengan keluarga dia lah, dengan temannya, dituangkan dalam bentuk tulisan sehingga dia menjadi penulis yang terkenal. Sekarang Bu Haji video yang hitam, Bu Haji, yang hitam. Nah, ini yang diharapkan pembelajaran yang mendidik Ibu yang akan saya ceritakan tadi. Kita lihat saja bersama. Ini bisa dijadikan sebagai apa namanya nanti ke siswa stimulus untuk mereka membuat cerpen. Gambaran ini. Nggak kedengaran Bu Haji ya suaranya ya? Tidak ada suaranya ya, Bu? Iya, sebenarnya kalau aslinya ada, Ibu. Baik. Nah, Ibu dan Bapak, kira-kira apa yang Ibu dan Bapak pikirkan tentang gambar itu tadi, Ibu? Saya mau ini dulu. Ayo, boleh melalui chat, Ibu. Pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari tayangan sedikit tadi? Nah, ini bisa kita berikan sebagai stimulus kepada siswa untuk membuat cerpen. Ya, otomatis di sini ada yang dinamakan dengan toleransi ya, Ibu ya. Salah satunya apa Ibu dikatakan toleransi di sana tadi? Tolong menolong, Bu. Tolong menolong. Iya.
Antar siapa Ibu? Bapak? Antar si anak dan si nenek yang berbeda agama. Iya, itu bagus sekali. Artinya ya, ada lagi Ibu dan Bapak yang ingin memberikan pendapat tentang tayangan tadi? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Selain itu juga anaknya soleh ya Ibu ya Bapak ya. Kemudian mau berusaha walaupun usia sekolah, dia menjual koran. Nah, di sini bisa kita jadikan stimulus kepada siswa Ibu supaya mereka ini, oh iya apa yang saya kerjakan begini berarti positif. Artinya apa namanya, bukan hal-hal yang harus hal besar, hal seperti itu kan bisa dijadikan contoh menolong orang yang beda agama. Jadi tidak memandang oh ini agama Kristen, ada ibu-ibu yang mau nyebrang dicuekin, tidak. Jadi di sinilah untuk memberikan pembelajaran yang mendidik kepada siswa. Terutama ini yang ditekankan adalah perbedaan agamanya itu Ibu dan Bapak, satu Kristen dan satu Islam. Ini yang diinginkan ya. Artinya kita menerapkan toleransi dalam beragama. Ya, ini yang diangkat pada saat kami refreshment kemarin Ibu dan Bapak. Jadi bisa dijadikan stimulus di sekolahnya masing-masing video ini atau paparan materi ini. Tapi nanti jangan semuanya Ibu dan Bapak, karena kan ini ada khusus untuk Ibu dan Bapak. Jadi bukan semua untuk siswa. Paling-paling untuk siswa ini batas dengan video, ada gambar ini tadi yang perlu dipotong, nanti bisa dipotong Ibu dan Bapak ya, untuk diterapkan di sekolahnya masing-masing mengenai PPT ini. Nanti akan saya kirim bisa melalui WA group. Bisa nanti kalau di chat kali takutnya ada yang menggunakan HP saja tidak bisa buka nanti. Oh, baik Bu Titi, Bu Haji. Ya Bu, siap monitor. Ya. Bagaimana Ibu dan Bapak? Kira-kira dari sini ada yang ingin memberikan saran? Tapi ini bukan wajib Ibu dan Bapak ya. Untuk video ini tidak wajib, maksud saya. Kalau misalnya Ibu dan Bapak ada video-video yang lebih bagus lagi, bisa dijadikan stimulus. Jadi ini tidak wajib. Bisa Ibu dan Bapak ganti dengan video-video yang lebih menarik lagi. Ya, ini hanya satu tema saja ini. Ya, pembelajaran yang mendidik. Kalau misalnya Ibu dan Bapak sudah menyiapkan video yang bagus atau di sekolahnya ada video yang pernah dibuat, bisa lagi Ibu dan Bapak dijadikan sebagai stimulus untuk siswa yang sekarang kelas 9 membuat cerpen bisa. Jadi karena ini kan peristiwa kehidupan ya. Oke, baik Bu, Ibu boleh ditayangkan yang video satunya lagi Bu. PPT yang satunya. PPT yang satunya. Oh, di PPT yang satu ya? Ya, karena kalau ini kan hanya untuk guru Ibu. Yang PPT satunya itu yang teks cerpen presentasi. Okay. Ya, teks cerpen. Nah, ya ini nih. Kalau itu tadi sebenarnya itu hanya untuk batasan stimulus di bagian mengidentifikasi teks cerpen Ibu dan Bapak. Yang tadi ya. Kita bisa bertanya kepada siswa, apa itu cerpen? Misalnya, bagaimana menurut pendapat kamu tentang cerita tadi? Nah, itu hanya sebagai stimulus. Jadi bisa diganti juga videonya kalau memang ada video yang menarik. Nah, ini yang hasil karya yang sudah saya tayangkan tadi ya Ibu ya. Cerita pendek yang kedua, yang video ini. Ya. Yang keempat, bukan yang keempat. Oke, baik yang keempat. Nah, ini Ibu kebetulan di kelas saya sudah menghasilkan teks cerpen walaupun ada yang belum sempurna dan ada yang sudah bagus. Karena itu sudah saya baca dan mereka sudah presentasi di depan kelas mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang masih direvisi itu di kelas saya ini masih masalah kebahasaannya Bu. Karena mereka masih kadang-kadang
menggunakan bahasa daerah, tapi tidak menerapkan tata cara penerapan pengetikannya, Bu. Jadi itu masih saya suruh revisi. Nah, setelah pembelajaran ini, ya diharapkan nanti siswa mampu ada karyanya, ya bisa didokumentasikan Ibu dan Bapak ya. Nah, kita bisa melaksanakan ini, kita berikan stimulus kan, stimulus berupa kerangka cerita. Ya, kerangka cerita itu bisa berupa gambar. Bu Haji, yang ini Bu Haji. Bukan yang di bawahnya. Nah, ya. Bisa berupa gambar dan bisa juga berupa kata-kata. Kira-kira ini ada cowok ganteng ini Ibu dan Bapak. Ya, yang atas dulu. Kalau ini dijadikan cerita, kira-kira paragraf pertama, kira-kira apa ini Ibu? Kalau dijadikan cerita, kalau kita melihat orang ini, Bu. Ibu dan Bapak, kira-kira ada kalimat yang pertama apa kira-kira yang terpikirkan? Kalimat pertamanya? Melihat gambar ini? Pengusaha berwajah tampan, keren. Pengusaha berwajah tampan, keren. Ayo lanjutkan. Kalimat yang berikutnya. Sehingga membentuk paragraf misalnya. Ada yang lain lagi? Pengusaha habis putus cinta kayaknya Bu, itu Bu. tadi kan misalnya pengusaha yang keren misalnya. Dia adalah seorang anak muda, begitu Pak. Dilanjutkan jadi kalimat temannya, iya. Kalimat temannya itu dilanjutkan terus gitu. Sama aja kan? Ya. Dilanjutkan. Sama dengan yang diarahkan kemarin di bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke, baik. Bapak coba bagaimana ini pengusaha yang keren. Kemudian ada kalimat lanjutannya. Keren. Tidak mencapai profit. Ini sama ya? Ide sama dengan ini dengan matematika kemarin. Ayo bagaimana Bapak? Kira-kira melanjutkan melanjutkan kalimatnya, ada seorang pemuda pengusaha yang keren. Pemuda yang ulet dan pekerja keras sehingga dia bisa mencapai cita-citanya menjadi pengusaha. Ya, bisa mencapai cita-cita menjadi pengusaha. Nah, masih dicari. Iya. Dia ada contoh. Aja banyak pikiran. Sedang banyak pikiran. Lanjut lagi ada? Sehingga nanti membentuk sebuah paragraf gitu Bu. Nah ini bisa kita pancing juga siswa seperti itu Ibu dan Bapak. Gambar. Jadi kerangka itu tidak mesti harus misalnya berupa kalimat-kalimat, tetapi juga berupa gambar yang sehingga nanti terinspirasi melihat wajahnya bagaimana, kemudian ada kata bantunya. Nah, jadi mereka itu silakan mereka mengungkapkan sesuai dengan perasaan mereka, apa yang mereka lihat bisa, atau langsung nanti ke pengalaman pribadi masing-masing. Kalau seandainya kalau kita ingin memancing atau menstimulus mereka dengan menggunakan gambar itu bisa Bu. Coba Bu Haja yang nomor 8. Ada pengusaha yang galau, kemudian ini memperhatikan sang sopir. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai ada kucing yang mengeluarkan kepala ini? Kira-kira kalau dibuat kalimat bagaimana? Kucing apa harimau ya Bu Haji? Harimau kucing. Ya, ini sebenarnya ya seperti ada kucing besar ya. Sekarang kan ada ya kucing yang harimau, anak harimau ya. Memperhatikan sang sopir katanya. Kira-kira kalau dibuat kalimat bagaimana? Bagaimana? Mencari inspirasi. Mencari inspirasi. Lagi.
Oh, ya maaf Ibu ya, ada gangguan sedikit, ada tamu. Ya, jadi bagaimana Ibu memperhatikan keadaan sekelilingnya, memperhatikan sang sopir, lihat hanya memperhatikan sang sopir. Ini bisa setiap orang pasti dia memiliki apa namanya inspirasi masing-masing ini Ibu dan Bapak. Tapi kalau dirangkai nanti bisa menjadi satu. Yang nomor 9, oke ini agak sulit. Nomor 9 Ibu, padahal itu nanti satu rangkaian cerita. Diskusi dengan teman. Bagaimana? Tadi kan ada pengusaha, kemudian ada kucing, ada anggaplah kucing lah Ibu, kucing besar ya, harimau. Peliharaan, kemudian nah di sini ada diskusi dengan teman. Kira-kira apa sih yang dibicarakan dari gambar ini? Apa yang ingin Ibu dan Bapak sampaikan berdasarkan gambar ini? Mengungkapkan perasaan dan apa ya, meminta pendapat teman. Meminta pendapat teman. Misalnya si Anton berdiskusi dengan si Robi mengenai seorang pengusaha. Sebenarnya ini tadi kalau ini berlanjut ini. Ya. Teman. Iya. Kira-kira berdiskusi tentang apa Ibu kalau kita melihat dari runutan gambar? Diskusi dengan rekan kerjanya mungkin atau dengan apa namanya? Kalau misalnya pengusaha itu kan bisnis biasanya ada ininya kerjanya ya. Rekan bisnis mau usaha apa gitu ya. Iya. Diskusi tentang usahanya nanti gitu. Bisa jadi karena kan ini kita kan beda-beda. Mungkin bisa jadi dia bagaimana berdiskusi tentang cara menjadi pengusaha yang sukses ya Bu ya. Nah sekarang kita lihat di sini nomor 10 Bu Haja. Oke. Nomor 10. Apa sih kaitannya dengan 99 nama Allah ini? Ini 99 jurus 99. Ini karena kaitannya tadi dengan pengusaha tadi. Kira-kira apa yang Ibu dan Bapak bayangkan? Tidak Untuk mengatasi kekayaan hati itu dengan selalu menyebut asma Allah, 99 asma Allah. Bisa aja, iya. Bisa jadi seperti itu Ibu dan Bapak, ya. Artinya di sini untuk menjadi seorang pengusaha itu kita harus ingat kepada Allah, ya di sini. Kemudian, nah ini dia mendapat hadiah. Apa kaitannya dengan 99 nama Allah ini dengan kemudian nomor 11? Oh. Dia mendapat hadiah. Kalau ketika kita mengembalikan segala permasalahan atau kegalauan kepada Allah, maka Allah menjadi hutan atau hati tak disangka-sangka. Iya, itu bisa jadi bisa seperti itu Ibu. Ini udah mau endingnya ya Bu ya. Sekarang yang nomor 12. Nomor 12 Bu Haja nih. Dari pengusaha tersenyum. Ya, pengusaha ini tersenyum dia, bersyukur. Coba kita lihat secara lengkap Bu Haji. Yang 13, iya. Tip menjadi pengusaha sukses. Dari cerita itu tadi, dari gambar itu tadi bisa dijadikan apa namanya ya teks seperti ini Ibu dan Bapak. Ya, bisa dijadikan teks seperti ini. Ya nanti tergantung persepsinya siswa bagaimana, silakan. Kan namanya orang kan memiliki inspirasi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak membatasi kalimat-kalimat mereka. Yang penting kita sudah memberikan apa namanya kerangka kepada siswa. Nah, pastilah kalau namanya pemikiran orang itu kan berbeda-beda. Nah, sama saya terapkan di kelas saya, Ibu dan Bapak, kebetulan Bu Haji yang di bawah, ya, yang mari berdiskusi di bawahnya. Nah, saya terapkan di kelas saya kebetulan
ada beberapa tema yang saya berikan kepada mereka dan ada juga yang saya bebaskan karena waktu saya berikan tema-tema seperti ini kepada siswa, Bu, bagaimana kalau temanya tidak yang seperti ini? Bisa nggak, boleh nggak yang lain? Saya berpikir ulang karena kita kan ada namanya bebas ya Bu ya, merdeka belajar. Kalau kita memaksakan kehendak kita juga pada siswa, nanti kita salah juga. Nanti siswanya ngambek nggak mau nulis Bu. Jadi akhirnya ada kelonggaran Bu. Oke, baik, kata saya kalau memang ada yang bisa membuat cerpen dengan tema ini, alhamdulillah. Kalau yang memang mau temanya yang berbeda, tidak jadi masalah. Akhirnya saya cek kemarin itu pas mereka presentasi, ya ada beberapa siswa yang menggunakan tema-tema yang seperti ini. Dan ada juga yang lebih cenderung mengangkat cerita tentang kehidupan atau peristiwa memang benar-benar yang terjadi di diri mereka. Baik itu di dalam keluarga maupun ya di sekolah. Nah itu memang saya sarankan kemarin yang pengalaman kalian silakan tuangkan dalam bentuk cerita, tapi ceritanya cerita pendek kata saya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak tadi mereka tidak terlalu mengalami kesulitan ya pada saat membuat cerpen, memang ada prosesnya. Jadi tidak sekali jadi Ibu dan Bapak ya. Waktu itu saya menerapkan mereka menulis cerpen. Jadi tidak satu kali jadi, kemudian ya, terutama mereka presentasi dulu ke depan kelas. Setelah mereka presentasi ke depan kelas, nah disitulah saya memberikan komentar-komentar kepada siswa tentang hasil karya mereka. Dan alhamdulillah yang mendapatkan komentar, masukan, mereka revisi. Itu alhamdulillah Ibu dan Bapak. Ya, berarti kita juga harus membimbing. Jadi untuk memberikan materi, mengungkapkan pengalaman membuat cerpen ini, ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan, bisa kita pancing dengan stimulus gambar dan bisa juga kita tentukan tema. Kalau kemarin juga ada, jadi saya dua-duanya Ibu dan Bapak ya saya laksanakan itu di kelas. Ya ada dua-duanya saya laksanakan di kelas pada saat itu. Maklum Ibu dan Bapak ini orang pada mau pulang jadi rame. Mohon maaf ya Ibu ya. Nah, ada dua kegiatan yang saya lakukan pada saat itu, yaitu mereka menentukan tema, kemudian mereka menentukan para tokoh ceritanya dan sudut pandang sudut pandang cerita. Nah, itu saya suruh mereka menentukan tokoh-tokoh dulu, bagaimana karakter tokohnya, kata saya kan saya begitu di kelas waktu itu. Kemudian siapa saja pelakunya, kemudian bagaimana di bagian pengenalannya, kemudian bagaimana bagian komplikasinya dan resolusinya. Itu mereka saya suruh buat kerangkahnya dulu Ibu dan Bapak di kelas. Nah itu sudah. Ini mah ngasih tahu cara ngajar emang ini? Enggak, iya Ibu, ini kan kebetulan materinya ini kan menulis cerpen Ibu dan Bapak. Diajarin. Oh ya, oke baik. Siapa sih? Oh ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Ya itu kan saya bukan cara mengajarnya, hanya sharing apa yang sudah saya terapkan Ibu dan Bapak ya. Itu sharing saja Ibu dan Bapak. Mohon maaf ya. Karena Ibu dan Bapak semuanya senior di sini. Jadi di sini saya hanya sharing saja apa yang sudah saya sampaikan, dan ini juga materi dari refreshment dari PKB yang kami laksanakan di tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 ya, waktu itu secara langsung ya. Jadi apa yang saya dapatkan dari sana kemudian saya terapkan. Nah, tujuan saya di sini saya menyampaikan ini ya, siapa tahu bisa diterapkan juga di sekolahnya masing-masing Ibu dan Bapak ya. Oke, silakan Ibu dan Bapak, mungkin ada saran. Ya, silakan. Mungkin masuk ke sesi berikutnya ya Bu ya. Bisa untuk tanya jawab atau sharing pengalaman berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, silakan Ibu. Oh, ya.
Silakan Bapak Ibu yang akan sharing pengalaman atau mengajukan pertanyaannya. Ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian? Atau ya silakan. Ya, silakan Bapak. Silakan Bapak. Iya. Siapa sebutkan namanya? Nama saya Amiruddin dari Korwil 3, Bu Yuli. Oh iya, silakan Pak Amir, Pak Ketua. Sampai ini bertemu kita. Kemarin saya telepon nggak paparan pengalaman Bu Yuli. Saya ketemu kemarin nggak ini. Saya telepon nggak ini deh Pak Amir, nggak ngangkat. Iya, baru bangun sakit ini Bu. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Amin. Ya, bagaimana Pak Amiruddin ya? Tadi paparan-paparan pengalamannya yang sudah disampaikan kepada teman-teman kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Karena dari pengalaman itu adalah guru yang paling berharga buat kami. Saya mau menanyakan tentang tadi Bu Yuli, untuk Korwil 3 masalah berita, kayaknya kita udah berlalu temanya yang kemarin. Itu teman-teman dari Korwil 3, Bu Armeni, teman-teman sama Bu Irfan menanyakan apakah masih di tema berita apa gimana di Korwil 3 gitu. Kalau memang materinya seandainya sudah selesai supaya tidak mengganggu pembelajaran, bisa dipilih yang teks materi yang lain Pak Amir. Oh gitu. Ya. Jadi tidak diulang lagi ya, tidak perlu diulang lagi berarti ya. Tidak usah lah, kalau takutnya mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi bisa materi lanjutan aja Pak Amir. Gitu. Oh baik. Terima kasih Bu Yuli. Oke, silakan. Yuk sama-sama Pak Amir. Lanjut Bu host. Ya, silakan Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan atau sharing pengalaman. Boleh raise hand. Saya Bu. Langsung. Iya, Bu Aristiawati, disilakan. Saya Bu Nurul ya Bu. Bu Nurul, iya. Bu Nurul dari wilayah mana Bu Nurul? 3. Oh, wilayah 3. Ya, saya cuma mau nanya aja sih Bu Yulis, berdasarkan pengalaman Bu Yulis mengajar itu sebenarnya kalau membuat cerpen itu wajib ada dialognya di dalamnya atau boleh tanpa dialog gitu? Hanya cerita aja. Soalnya saya tadi lihat contohnya, saya nggak tahu tuh di situ ada dialog atau tidak. Jadi bolehkah cerpen itu benar-benar tidak ada dialognya, atau mesti harus kalau buat cerpen tuh ya ada sedikitlah dialog tokohnya gitu? Kalau sifatnya hanya deskripsi Ibu, sebenarnya ya kurang menarik Ibu cerpennya Ibu ya. Tapi ini di sini kan kita lihat di kaidah kebahasaan dalam teks cerpen itu kan ada namanya bahasa yang sifatnya ekspresif Ibu. Untuk mengungkapkan bahasa yang ekspresif itu biasanya lebih cenderung berupa dialog. Jadi walaupun hanya sedikit di dalam cerpennya itu, ya yang lebih menarik itu adalah ada dialognya Ibu. Gitu. Ya, kalau hanya deskripsi lebih cenderung nanti lari-larinya ke teks deskripsi Ibu. Nah kemarin itu makanya saya memberikan komentar kepada siswa, mereka menceritakan cerpennya dalam bentuk deskripsi. Kata saya kalau hanya bentuk deskripsi seperti ini, ya nanti apa bedanya nanti dengan teks deskripsi tentang pengalaman kamu itu, kata saya kan. Jadi alangkah baiknya kata saya kalau membuat teks cerpen itu di situ dicantumkanlah dialog walaupun hanya sedikit gitu Bu. Iya, baik, terima kasih. Ya. Makasih Bu Nurul pertanyaannya. Iya. Mungkin lanjut lagi ada penanya berikutnya Bu Yulis, ada Bu Aristiawati sudah raise hand. Boleh ya unmute, silakan Bu Aristiawati. Belum di unmute Bu. Suaranya belum terdengar. Nggak kedengaran suaranya Bu. Sudah terdengar Bu? Sudah. Oh, ini baru ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini saya mau tanya,
saya kan sedang PPG, Bu. Apakah boleh saya izin untuk tidak mengikuti kegiatan ini dulu atau bagaimana ya, Bu? Saya kebetulan PPG tahap kedua, Bu. Saat ini sedang mau PPL yang kedua, setelah itu mempersiapkan UKIN. Bagaimana, Bu? Mohon jawabannya, karena saya agak bingung juga gitu, Bu. Ya, bagaimana nih, Bu? Ya, kalau mungkin misalnya diatur schedule-nya iya, aja, diatur Bu aja, Ibu. Aristiawati. Semisalkan tidak ada PPG, boleh ikut. Tapi kalau ada PPG ya nanti lapor ke ketua KKG-nya sebagai PIN gitu. Tapi prinsipnya kegiatan ini wajib, kecuali memang itu tidak bisa ditinggalkan, ya tentu saja kita prioritas gitu ya, Bu ya. Iya, jadi kalau seperti hari ini kan saya tidak ada jadwal Zoom gitu ya. Jadi saya bisa ikutan masuk. Kemudian nanti mungkin kalau senggang saya juga bisa membuat video ini ya, Bu ya. Seperti PKB 1. Iya, Tapi waktu PKB 1. mohon dimaklumi gitu ya, Bu, kalau misalkan nanti saya tidak ikut seperti itu, Bu. Apakah di sekolah Ibu hanya Ibu sendiri yang mengajar bahasa? Iya, Bu, hanya saya, Bu, sendiri. Hanya Ibu sendiri, iya. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, Bu. Nanti bisa diwakilkan dengan sekolah yang lain nih, Bu. Iya. Untuk Terima kasih, Ibu, atas jawabannya. Iya, Bu, sama-sama. Sama-sama, Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin mengajukan pertanyaannya boleh langsung melalui raise hand, boleh juga melalui kolom chat. Saya, Ibu. Iya, saya Bu. Ibu Diah Retno ya? Mana ya? Bu Yunia. Bunia Kusmin. Kita sharing aja ya, Bu, ya di sini ya. Sharing, yang lainnya juga bisa memberikan pendapat, saran dan lainnya. Gitu. Kameranya bisa dihidupkan, Bu? Mohon maaf, ini saya baru nyampe. Iya, nggak apa-apa, silakan, Bu. Saya Yunia Kusminasi, saya dari MTS Al-Nahdoh. Depok itu wilayah mana ya, Bu? Ya saya kok nggak hafal ya. Wilayah 2 ya. Nah, enggak, saya sih bukan mau sharing, Bu, tapi saya mau tanya. Saya itu kan belum pernah ikut PKB. Iya. Nah, jadi saya pun di mana itu di MGMP MTS Depok itu pun sepertinya itu aktivitasnya kok kurang ya, Bu ya. Jadi saya tidak pernah mendapat informasi apapun yang sehubungan dengan peningkatan pembelajaran gitu ya. Jadi saya merasa ini apa sih, ini MGMP ini apa sih gunanya gitu loh. Jadi kok misalnya tidak ada dinamisasi kayak gitu, itu untuk apa ada gitu kan. Jadi saya melihat memang pasif gitu, Bu ya. Jadi bagaimana ya untuk mengaktifkan supaya apa namanya? Contoh misalnya saya ini memang nggak ikut PKB, tapi teman-teman yang ikut PKB apakah saat ini tuh hadir gitu? Iya. Terus itu yang pertama. Yang kedua memang saya sedang memberikan materi tentang cerpen ini, Bu. Apa namanya? Ya, ya memang saat ini sedang menjelaskan tentang menemukan struktur intrinsik yang ada di dalam cerpen tersebut gitu. Sebelum anak-anak itu unsur intrinsik maksud saya. Kemudian setelah itu struktur dan kemudian kebahasaan. Nah, terkait dengan struktur itu saya lihat ada 3 bagian ya. Jadi yang pertama orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi. Nah, kalau dari sumber bacaan yang lain, saya itu kok dari ketiga itu sebetulnya bisa menjadi atau berkembang menjadi 5 ya. Jadi bisa orientasi, kemudian komplikasi, lalu klimaks, kemudian ya. Setelah klimaks itu ada apa itu istilahnya ya, Bu? Anti klimaks ya, resolusi gitu ya, Bu ya. Nah ini apa namanya? Perlu tidak itu dijelaskan kepada anak-anak gitu ya, Bu ya, kepada anak-anak kita?
Kalau saya ini berdasarkan saya juga, mungkin ibu yang lain boleh sharing juga ya Bu ya. Ini kan berdasarkan pengalaman saya Ibu ya. Jadi kalau saya tidak hanya misalnya menjelaskan kepada siswa itu hanya 3. Jadi kadang-kadang saya kembalikan lagi ke mana alur cerita Bu. Apa namanya, tahapan alur cerpen Bu. Tahapan alur cerita prosa kan gitu. Jadi saya masukkan juga kadang-kadang Bu di situ. Saya jelaskan di situ. Terus ada sudut pandang orang kedua, Bu. Kok saya belum ini ya, Bu ya, belum paham itu. Kalau sudut pandang orang kedua itu yang bagaimana ya, Bu ya? Ayo Ibu dan Bapak, ada yang ingin memberikan pendapat tentang sudut pandang orang kedua? Di penggunaannya gitu loh. Penggunaan yang sering saya lihat itu, yang sering saya baca di cerpen-cerpen maupun tulisan fiksi yang lainnya gitu ya, itu sudut pandang orang pertama dan ketiga gitu. Sudut pandang orang pertama serba tahu, dan sudut pandang orang pertama sudut pandang orang pertama tokoh utama, dan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan gitu. Kemudian sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang kedua saya belum pernah membaca cerpen ataupun novel yang menggunakan sudut pandang orang kedua gitu. Ibu dan Bapak ada yang ingin memberikan pendapat? Kalau menurut saya memang kalau untuk penggunaan sudut pandang orang kedua itu jarang digunakan. Karena kan sudut pandang orang kedua itu kamu, Anda, memang tidak ada. Biasanya hanya menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu ataupun terbatas, atau sudut pandang orang pertama. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Karena kan penggunaan sudut pandang orang kedua biasanya untuk ngobrol. Kamu, Anda, kalian. Jadi tidak ada memang kalau difokuskan ke sudut pandang orang kedua. Iya, tapi itu di buku paket itu ada gitu. Ya. Kalau memang Ibu, kalau kita di dalam cerpen itu sangat jarang sekali Ibu. Saya juga sampai nyari-nyari juga mana ini judul cerpen yang sudut pandang orang kedua, itu jarang Bu. Sampai saya juga akhirnya saya sampaikan kepada siswa, karena saya juga tidak bisa memberikan contoh yang sudut pandang orang kedua, saya belum menemukan waktu itu. Akhirnya kata saya, ya namanya guru ngeles juga Bu kadang-kadang Bu. Ya. Saya bilang ke siswa begini Ibu dan Bapak. Yang sering digunakan di dalam cerpen itu yaitu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Gitu. Kalau orang kedua mungkin sebagai pembaca malah ya Bu ya. Itu sebagai pembaca ya, seperti ngobrol ya, bagaimana ya? Kalau pembaca itu bisa orang pertama juga Ibu kalau pembaca. Iya. Karena kan aku di situ kan. Nah, sedangkan benar apa yang disampaikan oleh Bu Ari tadi, sudut pandang orang kedua itu ya kamu, Anda, dan itu jarang sekali kita temukan. Dan itu hanya terjadi di dalam dialog, paling-paling sepenggal dialog atau 2 penggal dialog itu terjadi dalam cerpen. Jadi tidak menggambarkan secara keseluruhan isi cerpen di situ. Nanti bagian kecil ya Bu ya. Mungkin iya, sebagian kecil ada itu. dialog yang ada orang ya. Sebagian kecil itu, kalau untuk menyatakan keseluruhan itu tidak, saya jarang menemukan. Bahkan sampai kemarin itu saya nyari-nyari juga, yang mana sih kata saya kan yang memang benar-benar sudut pandang orang kedua di dalam cerpen itu yang utuh gitu. Tapi belum juga Bu, sama Bu, saya belum menemukan Bu. Jadi yang saya temukan itu ya itu tadi, orang pertama dan orang ketiga. Gitu. Oh iya, begitu ya Bu Yunia. Mungkin ini jadi PR juga Bu, nanti kita cari bersama-sama bagaimana. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Bu Yunia, jika ingin aktif, Bu Yunia bisa mengaktifkan guru-guru di wilayah Bojongsari ya. Karena kita nggak bisa menunggu orang lain atau meminta orang lain untuk aktif kalau bukan dari kita sendiri. Kalau kita sudah menyadari itu dan manfaatnya untuk perkembangan bertambahnya wawasan kita, bertambahnya ilmu kita, kita bisa menginisiasi dari diri kita sendiri. Mungkin gitu ya Bu Yulia? Ya bisa. Tapi seandainya begini Bu Haji, kalau memang PKB di Perpokjanya misalnya tidak aktif, bisa jadi misalnya kita sentral yang sentral seperti dulu bisa juga nih Bu Haji. Dulu kan kita ada sebelum dibentuknya wilayah, itu ada PKB yang lama, PKB, MGMP yang lama itu Bu. Jadi seluruh wilayah itu ada di situ Bu. Nah, mungkin bisa. Ini sebetulnya masukkan aja. Ini satu ya untuk seluruh Kota Depok. Jadi karena sifatnya mandiri untuk
Biasanya kan kalau datang kan butuh pembiayaan dan lain-lain. Ya, Jadi benar. kalau dengan Zoom ini kita bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya, tapi pada substansinya kita bisa sama-sama mengupgrade diri. Mungkin begitu ya kurang lebihnya. Kita Ya, akan baik. berakhir pada pukul 16.00. Mungkin kita pertanyaannya kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Yulistriani bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, untuk acara yang berikutnya adalah closing statement yang akan disampaikan pada Bu Yuli. Dipersilakan. Baik Ibu dan Bapak, sebelum saya mengakhiri ini, saya mohon maaf ya, bukan saya menggurui atau mengajari Ibu dan Bapak. Di sini saya hanya sharing ya tadi. Kalau tadi mungkin seperti menggurui itu, saya hanya sharing saja kepada Ibu dan Bapak. Ayo maju bersama kita bisa maju dalam membangun karakter ya, karakter siswa dan diimplementasikan dalam pendidikan. Pembelajaran bahasa Indonesia siap maju, ayo kita maju bersama. Bahasa Indonesia jaya. Amin ya Rabbal. Semangat Ibu. Baik, terima kasih tadi closing statement dari Bu Yuli. Marilah kita sama-sama tutup kegiatan pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Bu Yuli atas Terima kasih Bu Haja. Mohon maaf ya Ibu dan Bapak sebelumnya. Kami juga mohon Ya, maaf. semua maaf sekali saya. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kira cukup sekian. Kita live bersama-sama dengan menghitung bersama-sama 1, 2. Bu Haji bukannya foto dulu Bu Haji. Oh iya, foto-foto boleh. Sebentar dipoto dulu. Terus Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena daftar hadirnya akan langsung mendapatkan link sertifikat ya. Foto pertama sudah, berikutnya foto yang layar kedua. Oke, selanjutnya layar yang sudah ada 2 layar. Terima kasih. Sekian dulu, kita berhitung 1, 2, 3 untuk menutup kegiatan hari ini karena kita udah masuk waktu asar ya. 1, 2, 3.